Pak Gun, boleh satu kata biosaka bisa meningkatkan imun tanaman kita? Saya yakin sangat membantu imun tanaman. Jadi tidak terlalu banyak kasus yang timbul Berkeley maupun bahasanya Fusarium atau Layobakteri. 12 hari itu musret ya bahasanya. Nah, ini kan daunnya kan tampak. Nah, kami punya estimasi seperti ini. Dikala tanaman sakit, kita jangan paksa, Bang. Ya, jangan kita paksa terutama mengenai pemupukan atau pengocoran pupuk yang dari perakaran. Karena nanti dia malah justru tambah sakit. Dia sementara ini masih dorman. Menurut saya ya, analisis saya, ini dorman, dia mending dikasih nutrisi pakai spray saja. Biosaka. Iya, betul. Dosis tetap satu tangki 16 liter kasih 8 mili. 8 mili 16 liter. Jadi kami nggak mengharuskan khusus satu ini untuk penanganan khusus, tapi kami penyepraian itu ke semuanya. merata. Nah ini tapi ini sudah mulai penampakan Pulih Nah, ya. waktu itu kasusnya seperti ini, Bang. Ini daun yang ini awalnya seperti ini, tapi dia lebih parah. Yang bawah lebih parah. Tapi ini alhamdulillah sudah mulai pembentukannya ujung tunasnya itu mulai sempurna, bulu-bulunya mulai tampak pekat. Insya Allah ini mulai penampakan pulih. Karena disemprot biosaka tadi. Iya, jelas. Jadi dulunya penyakit ini ya, ini namanya karat daun. Daunnya kaku sekali, nggak ngerti kelebihan apa. Ini nggak ada obatnya. Terus yang satu lagi namanya Berkeley ya. Betul. Berkeley itu kalau sudah daunnya Lekuk ini ke bawah, bundel, keriting ya, keritingnya parah, itu kita sebutnya Berkeley, itu nggak ada obatnya. Nah, alhamdulillah dua penyakit itu yang ada di melon yang paling ditakuti oleh petani melon sekarang sembuh dengan biosaka. Ini karat daunnya sudah parah. Berapa kali aplikasi ini? Masih ada buktinya. ini berarti mulai 2 kali aplikasi, Mbak. Ini kita kena berapa daun ini? 1, ini lebih kecil daunnya ya. Iya, Dua, ini parah sekali. Usia dini masih. 2, 3, 4, Ya. 5 sampai 5 daun. Alhamdulillah atasnya sudah pulih. Ini kan tolong di zoom. Ini tampaknya kan sudah sehat sekali. Sudah sehat. Iya toh? Ya, Tampakannya alurnya Nih. sudah mulai oke, iya toh? Nular nggak sebenarnya ini? Ini kalau Kata petani nular. estimasi saya itu begini. Kadang itu kita ngelihat imun, Bang, ya. Ya, kalau Imun dulu tanaman. ya. Heeh. Kalau dulu kan ada seperti ini tiba-tiba di mana-mana ada kan. Heeh. Sekarang kan enggak. Ini hanya ada 2 batang, alhamdulillah yang lain tidak Yang lain tertular. aman juga. Itu juga sudah mulai Kayak Berkeley, dulu kita asumsinya itu nular. Mm-mm. Tapi sekarang pakai biosaka ada 1 batang, nanti pulih, yang lain juga enggak kena. Nggak boleh dicabut ya? Gitu. Hah? Oh, Kita jangan. nggak cabut. Kita bodoh. Kita bodoh, Bang. Kita kan mencari solusi. Kita cari solusi masalahnya. Pak Gun, boleh satu kata biosaka bisa meningkatkan imun tanaman kita? Saya yakin sangat membantu imun tanaman. Jadi tidak terlalu banyak kasus yang timbul Berkeley maupun bahasanya Fusarium atau Layobakteri. Itu. Tapi yang terpenting satu, biosaka bisa meningkatkan imun, juga bisa menurunkan imun. Kenapa? Biosaka yang tersulit adalah memilih bahannya. Ada 3M biosaka yang harus ditepati: memilih bahan, membuatnya biosaka, dan cara mengaplikasikan yang benar. 3 ini yang harus benar-benar semua petani harus paham ya. Jangan sembrono, karena ketika kita salah memilih bahan, dampaknya bisa cukup fatal. Terutama di Holti, Bang. Ya, ketika Holti paling Iya, sensitif benar. sekali. Sensitif sekali. ini boleh bisa dibilang untuk hortikultura wilayah selatan ini hampir semua saya yang masih buat untuk aplikasi di hortikultura, terutama melon. Saya masih Karena takut. butuh sesuatu perlakuan yang cukup khusus ya untuk ini tanaman yang sangat rentan, biayanya yang cukup tinggi, rentang panennya juga Resikonya. pendek. Ya, jadi saya tidak mau bermain-main dengan petani. Jadi saya juga masih meramukan petani-petani khususnya untuk hortikultura di wilayah Malang Selatan. Jadi di luar sana ayo buat sendiri, tapi harus hati-hati memilih bahan untuk membuat biosaka. Takutnya bukan menjadi imun tanaman yang bertambah, yang menjadi baik. Ketika kita salah pilih malah bisa menjadi sesuatu yang berdampak fatal. Menarik hama ya. Iya. Oke, sukses Pak Gun. Amin. Iya. Mohon doanya Iya, semuanya. mudah-mudahan ya, nanti teman-teman iya. petani
Indonesia. Salam sukses untuk kita Salahnya semua. nggak milih yang oke? sebelah sini ya. Ya, memang di ladang seharusnya kayak gitu. Ini resikonya ngonten ya kayak gini, kalau nggak kecebur ya gini. Saya diajarkan oleh petani Blitar membuat fertilizer atau bahan campuran pupuk melalui biosaka. Biosaka itu tumbuhan dari sumbernya dari alam dikembalikan kepada alam, kira-kira begitu. Melalui rumput-rumput di sekitar itu ternyata mampu memberi efektivitas, dan hari ini bisa menghasilkan sesuatu campuran pupuk yang cukup baik, bahkan bisa mengurangi sampai di atas lebih dari 50% penggunaan pupuk yang ada, dan produktivitasnya juga sangat tinggi, dan ini bisa dikerja oleh siapa saja termasuk ibu-ibu tani yang ada untuk mempersiapkan itu. Ini lebih sangat khusus lagi untuk di Pulau Jawa yang hara tanahnya sudah bertahun-tahun diendapkan oleh kimia. Dengan biosaka tentu saja kita berharap ya hara yang ada atau kesuburan tanah bisa kita kembalikan secara bertahap. Ini suatu langkah yang bagus karena manfaat-manfaat dari biosaka itu. Manfaat pertama menyuburkan lahan, yang kedua menghemat biaya, tidak ada risiko kerugian bagi petani dan tanaman karena dari rumput. Kemudian manfaat berikutnya efisiensi penggunaan pupuk. Bahkan untuk pestisidanya juga bisa dinolkan. Kemudian manfaat berikutnya produksinya lebih bagus. Kemudian manfaat berikutnya banyak sekali hal-hal yang bisa diungkapkan dari ini. Ini adalah gerakan pemberdayaan. Petani menggunakan sumber daya alam yang ada sekitar, rumput-rumput diremes, kemudian dibikin biosaka yang homogen, dan kemudian langsung bisa disemprot kepada tanaman, sistem ngabut, ada Pak Ansar, dan apabila sisanya bisa disimpan. 1,5 liter biosaka dicampur dengan air bisa untuk cukup 1 musim 1 hektar. Biosaka, yes.